وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
Maka Allahu, tidaklah ada Allahu, siapa Allah, tidaklah ada Allah liyadhara, untuk membiarkan, liyatruka, membiarkan al-mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, ala ma antum, berada atas sesuatu, antum yang kamu sekalian, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, alaihi, pada ma antum, berupa apa ma itu, min ikhtilatil mukhlis bi ghairihi, berupa bercampur baurnya orang yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Allah tidak akan membiarkan kondisi orang mukmin yang ikhlas bercampur dengan mereka yang tidak ikhlas dalam keimanannya, tidak murni dalam keimanannya, hatta yamiza, sehingga membedakan atau memisahkan, bitakhfif wat tasydid yufassil, yumayyiza, memisahkan, membedakan atau memisahkan Allah Subhanahu wa taala al-khabitha minat thayyibi, kepada yang buruk. Buruk di sini al-munafik, orang yang munafik, minal thayyibi, dari yang baik, al-mu'min, yang baik adalah orang yang mukmin. Bitakalif asyaqqatil mubinati, dengan berbagai beban yang sulit, yang jelas. Jadi taklif syar'i, perintah menjalankan syariat, semisal perang, jihad fisabilillah, ini dalam rangka menyeleksi, seleksi secara alami, siapakah orang yang benar-benar tulus, murni dalam keimanannya, dan siapa yang hanya tampilan luarnya saja, dia seperti orang Islam tetapi hatinya munafik. Lidzalika fafa'ala dzalik yauma Uhud, karena alasan itulah fafa'ala, maka berbuat atau melakukan Allah Subhanahu wa taala kepada dzalik, proses yumayyiz itu, tamyiz, pembedaan, penyeleksian antara al-khabith minat thayyib, yang jelek, yang munafik, dipilih, dibuang, daripada yang baik, yang mukmin, tulus, murni dalam keimanannya, yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Sehingga orang-orang munafik tunggang langgang pulang ketakutan, tidak ingin mati, menurut mereka sia-sia. Padahal mati di jalan Allah sudah dijelaskan bahwa mati di jalan Allah adalah kehidupan yang sesungguhnya. Orang yang mati syahid diberi kehidupan, diberi rizki, hayatan barzakhiyah. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah ada Allah, liyutli'akum, untuk memperlihatkan Allahkum, kepada kamu sekalian, alal ghaibi, atas perkara ghaib. Allah tidak memperlihatkan perkara ghaib kepada
kalian. Fata'rifu al-munafiqah, maka kemudian mengetahui siapa kamu sekalian, al-munafiqah, kepada orang munafik, min ghairi, dari selainnya. Qabla tamyizi, sebelum ada proses pemisahan, penyeleksian. Kemunafikan itu sesuatu yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah dan mungkin disadari atau tidak oleh pelakunya. Kalau pelakunya di dalam hati merasakan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, ya sebenarnya itulah tanda kemunafikan yang ditutupi, kekufuran yang ditutupi dalam tampilan luar keislaman, berpura-pura sholat, berpura-pura puasa, berpura-pura jihad fisabilillah, tetapi ada perbedaan yang jelas sampai kemudian Allah tunjukkan mereka pada situasi sulit itu. Ketika berperang mereka akan lari, pengecut, berkhianat. Begitu juga ketika dalam keadaan-keadaan sulit lainnya. Maka kiaskanlah, analogikanlah turunan dari karakter kemunafikan di zaman Nabi itu yang jelas kufur. Orang munafik di zaman Nabi adalah munafik kufur. Nah, turunannya di zaman setelah Nabi hingga hari ini dan seterusnya. Seseorang yang tidak maksimal dalam beragama ini dikhawatirkan terjangkit penyakit nifak, kemunafikan. Males, tidak ada alasan darurat, kemudian meninggalkan sholat, ya. Karena sholat tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Jika tidak bisa berdiri, rukuk, sujud, maka diberikan alternatif, silahkan duduk. Tidak juga mampu duduk karena sudah sangat lemas, kondisinya sakit, silahkan berbaring, tidur, mengarahkan wajahnya ke kiblat. Tidak juga bisa menggerakkan dengan tangan atau dengan suara, isyarat dengan kedipan mata. Semuanya ada alternatif. Tetapi ada orang yang sehat, segar bugar, tidak sholat sama sekali. Ini apa kalau bukan kemunafikan? Dia percaya kepada Allah tetapi meninggalkan perintah Allah. Tidak sampai pada tingkatan kufur, tapi sudah melakukan kefasikan-kefasikan yang dibalut dengan kemunafikan, ditutupi. Pura-pura masih rajin mengadakan kegiatan keagamaan, ya. Kalau sholat yang banyak orangnya rajin dia, sholat Jumat rajin. Tapi sholat 5 waktunya sehari semalam sudah tidak jelas, bolong-bolong, ya. Mungkin isya maghribnya masih kelihatan orang, tapi subuh sudah tidak kelihatan. Asarnya sudah bermalas-malasan, alasan capek pulang dari pekerjaan. Duhurnya juga di perjalanan, tidak sholat, ya. Atau melakukan pelanggaran lain, mengaku muslim, terlihat sholat tapi masih minum khamr, masih berjudi, masih melakukan riba. Nah, kemunafikan ini dalam bentuk kefasikan masih ada. Tetapi munafik dalam arti menyimpan kekufuran itu hanya di zaman Nabi. Apakah mungkin ada orang munafik seperti zaman Nabi? Dalam situasi tertentu boleh jadi ada.
Misalkan di negara yang menerapkan syariat Islam, ada seorang penduduk yang sebenarnya dia bukan seorang muslim, pura-pura masuk Islam, tetapi tidak melaksanakan keislamannya secara tulus dan murni. Dia tinggal di suatu negara itu hanya ingin bertahan di situ, mencari nafkah ma'isyah di situ, tetapi menyimpan kemunafikan, kufur terhadap hukum yang berlaku di sana. Nah, ini masih boleh jadi ada kufur yang kemunafikan yang menyimpan kekufuran. Tidak menutup kemungkinan itu masih ada. Nah, bagaimana orang yang berpura-pura sebagai santri, berpura-pura sebagai orang yang baik-baik, tetapi di dalam hatinya tidak percaya dengan semua itu? Apakah tidak dikatakan munafik? Ini sangat mengerikan sekali ya. Penampilan luarnya seperti orang Islam, kalau perlu songkoknya songkok haji, walaupun tidak ada sebenarnya songkok naik haji itu ya. Yang wajib ibadah haji manusianya, tapi karena orang pulang dari haji biasanya songkoknya putih, maka songkok haji. Masya Allah, pegang tasbih, Masya Allah, mengenakan sajadah. Segala pakaian atribut keislaman, tetapi batinnya sama sekali mengingkari Nabi Muhammad, mengingkari Al-Quran, tidak percaya kepada Allah. Hanya dia pandai menutupinya dalam balutan pakaian Islami. Ini yang berbahaya. Maka Islam secara formalitas itu belum saleh sesungguhnya ya. Islam secara formal, pakaiannya, penampilan luarnya belum tingkatan saleh. Saleh yang sesungguhnya ketika zahir dan batinnya sama. Terjadinya peperangan itu salah satu ujian untuk memisah mana yang al-khabith, munafik, mana yang at-tayyib, yang mukmin. Walakinallaha yajtabi, dan tetapi Allah memilih. Dulu sudah saya jelaskan antara ijtiba dengan istifa. Kalau ijtiba dipilih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dipilih sebagai kekasih hanya untuk Allah. Tetapi kalau istifa, selain dipilih, diperkenalkan, diperuntukkan orang banyak. Ini istifa dengan ijtiba. Kalau Nabi itu ijtiba rata-rata. Kalau Rasul istifa, tidak hanya sebagai Nabi, tapi juga sebagai Rasul, punya kewajiban untuk menyampaikan risalahnya kepada umat. Begitu juga para wali, wali yang tersembunyi, wali yang mastur, wali yang tidak terlihat di permukaan ya, seperti biji yang mulia, biji yang mahal, biji tumbuhan yang mahal, pohon yang mahal, tersimpan di balik tanah ya. Sementara para wali yang masyhur, wali yang terkenal, yang karomahnya dilihat banyak orang, ini adalah istifa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yajtabi berarti Allah memilih hanya untuk dirinya, zatnya. Yakhtar mir rusulih, dari para rasulnya, may yasha, orang yang dikehendaki.
fayutli'uhu maka memperlihatkan Allahu kepada Rasul itu yang dipilih ala ghaibihi atas perkara gaibnya. Jadi hanya segelintir atau hanya beberapa, hanya sedikit dari beberapa Rasul yang diperlihatkan perkara gaib. Kama atla'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana memperlihatkan Allah an-nabiyya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala halil munafikina, atas kondisi orang-orang munafik. Maka Rasulullah punya daftar nama orang-orang munafik. Kemudian di antara para sahabat itu juga ada yang ijtiba, al-mujtaba. Tidak semua sahabat diberitahu, hanya dipilih oleh Rasulullah. Salah satunya adalah siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Beliaulah sahabat Nabi yang mempunyai daftar nama orang-orang munafik. Yang lain tidak tahu, kecuali yang sudah terbongkar. Abdullah bin Ubay bin Salul sudah terbongkar, banyak orang tahu. Tetapi siapa orang-orang di sekitar yang juga sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Tidak tahu. Hudzaifah punya daftar namanya. Maka ketika di zaman Sayyidina Umar, ini kan sebagian orang-orang munafik masih ada. Setelah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Allah tampakkan orang-orang munafik setelah wafatnya Rasulullah. Mereka murtad, kembali kepada agama mereka dengan alasan zakat itu hanya di masa Nabi. Jadi mereka tidak mau bayar zakat ketika Nabi sudah wafat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, saya tidak bisa membedakan antara orang yang meninggalkan zakat dengan orang yang meninggalkan sholat. Ini sama-sama murtad. Semua rukun Islam derajatnya sama. Jadi siapapun yang tidak melaksanakan sholat ataupun zakat ataupun salah satu dari keduanya, murtad. Maka kemudian terjadilah perang memerangi kaum murtadin. Selesai 2 tahun kepemimpinan dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Nah, setiap kali ada orang mati, Sayyidina Umar mencari tahu apakah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman hadir dalam sholat janazah itu. Kalau ternyata hadir, Sayyidina Umar hadir, ikut mensolati. Berarti ini orang baik-baik, tidak termasuk daftar nama orang hitam, blacklist, tidak termasuk daftar nama orang munafik. Tapi begitu ditanya, apakah ada Hudzaifah hadir dalam sholat janazah itu? Tidak ada. Maka kemudian Sayyidina Umar tidak hadir. Sholatilah saudara kalian. Sayyidina Umar tidak sholat. Nah, ini ada di antara sedikit orang yang dipilih oleh Allah ijtiba untuk mengetahui persoalan gaib. Di antaranya adalah kemunafikan. Ini pelajaran bagi kita, jangan gampang mengklaim seseorang munafik. Hudzaifah ibnul Yaman yang sudah tahu dari Rasulullah, ini Rasulullah langsung sumbernya ilmu, Madinatun ilmi, ilmunya Rasulullah, ilmu Lauhil Mahfuz, Al-Quran, ilmunya Rasulullah. Tidak sembarangan membeberkan nama-nama orang munafik.
Sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman tidak kemudian tunjuk hidung, kamu munafik, kamu munafik, kamu enggak. Nah, bagaimana dengan orang sekarang yang kemudian gampang menuduh saudaranya, munafik kamu, munafik kamu. Ini akan menciptakan kegaduhan masyarakat. Biarkan ada satu peristiwa yang Allah kehendaki secara khusus, dalam peristiwa itu akan teruji, muncul kemunafikan muncul. Nah, ini yang selama ini memendam kemunafikan. Jangan dibongkar, jangan dibuka, biar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah, yang itu di luar dugaan kita. Ya, semoga kita dijauhkan dari terjangkit kemunafikan ini. Fa'aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, para Rasulnya. Tidak hanya Rasulullah satu, tetapi para Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan jika beriman kamu sekalian dan bertakwa, takut kamu sekalian an-nifaqu kepada kemunafikan, falakum ajrun azim, maka ialah bagi kamu sekalian pahala yang agung. Shadaqallahul azim, wallahu subhanahu wa ta'ala alam shawab. Para santri menuju masjid, ya, kita salat jenazah saudara kita santri yang insyaallah syahid fil akhirah, tidak sakit, bahkan olahraga, ya, di sore harinya olahraga, malam harinya masih ikut musyawarah kamar, ya, dipanggil oleh Allah dalam masa pendidikan di pesantren ini, insyaallah husnul khatimah, mati di jalan Allah, mati sedang thalabul ilmi. Semoga kita semua dianugerahi husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.